Sini, merapat. Jangan bubar dulu. Kita itu harus ke balai desa. Kita harus mendengarkan penjelasannya Pak Kades. Ini rapat. Belum selesai tentang mawar. Emang kita belum masak, Mbak. Nah, kenapa saya itu ngototnya? Karena apa? Sekarang ya, contoh ya. Kalau misalkan ibu-ibu ini punya anak-anak gadis, adik-adik perempuan, terus meteng, hamil, di luar nikah, gak punya laki, gak mau toh. Amit-amit toh, Mbak. Gak mau kan? Nah, maka itu. Nah, kalau masalah dan hal ini itu dibiarkan akan menjadi hal yang sangat biasa, bukan hal yang sangat tabu. Itu tidak bisa. Sekarang apa? Centini itu tidak bisa jaga adiknya. Sekarang lo ibu-ibu, ya dengarkan saya. Kalau bukan kita yang ambil pendapat, siapa lagi? Memang harus toh. Ya harus. Sudah, sekarang tidak usah kebanyakan ngomong. Ikut saya, ya ke balai desa. Masuk, Mbak. Wes, nggak usah pada kebanyakan ngomong ya kayaknya ya. Udah ayo ke saya, ayo. Bayu, Oke, Pak. kamu catat semuanya ya. Oke. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RT, tokoh agama, sesepuh, dan bapak-bapak sekalian. Saat ini saya mengundang semuanya, ya pasti punya tujuan. Yang jelas tujuannya itu seperti apa yang kita sampaikan kemarin. Bagaimana Pak RT? Aku masih nggak percaya Pak Kades. Mawar itu anak Pak Karyo bisa kayak gini. Padahal waktu bangun musola di sekolahan, Mawar itu paling rajin kerja baktinya. Apa iya Mawar itu anaknya Pak Karyo? Apa Mawar yang lain Pak Kades? Inje Pak RT, memang Mawar itu putrinya Pak Karyo, adiknya Centini. Oh, ya bukan cuma si Mawar toh, Pak. Lah Centini itu kakaknya juga sering menang juara lomba baca Al-Qur'an, Pak. Iya kan Bapak-bapak? Pasti itu didikan orang tuanya apik. Tapi kenapa ya? Si Mawar itu kok malah kebablasan. Tapi apa iso dipercaya benerane? Iya Pak, si Centini juga udah bilang kalau si Mawar adiknya itu hamil. Iya, Pak. Tapi siapa bapak dari bakal calon anaknya si Mawar itu? Jangan sampai gak ono bapaknya loh, Pak. Ini aib buat kampung kita. Saya sendiri itu juga nggak tahu Bu. Si Centini itu juga nggak bilang. Nah, kita harus cari tahu loh Pak Kades. Ojo dibiarin. Kalau ternyata laki-laki yang menodai Mawar itu dari kampung sini, langsung disuruh aja tanggung jawab begitu. Waduh, perasaan saya itu ya hari ini tuh saya nggak mengundang warga lain loh. Pak Kades, Pak RT, Pak RW, dan sesepuh-sesepuh, saya ini Sukma mewakili warga desa di sini mau menanyakan bagaimana atau keputusannya jadinya. Iya benar Pak. Iya, saya tahu. Lah wong sekarang ini saya lagi mencari bagaimana jalan keluarnya. Oh alah Pak Kades, kok cari jalan keluarnya. Piye toh? Pak, masalah ini tuh sangat serius Pak, sangat serius sekali Pak. Sekarang gini ya, saya bilangin Pak. Saya ini ya mewakili warga kampung sini. Nggak mau kalau para tetua, Pak RW, Pak RT, Pak Kades namanya jelek di mata masyarakat kita karena apa? Tidak bisa mengambil keputusan. Loh, bisa apa? Bisa namanya jelek ini semuanya Pak. Ayo toh Pak. Terus ya Pak, satu lagi. Kita ini sebagai ibu-ibu ya, nggak mau ya kalau anak-anak gadisnya, remaja-remaja di kampung ini nanti apa? Ngikut kayak kenakalan kayak Mawar itu. Nggak mau Pak. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Bener itu Pak. Bapak-bapak ini harus segera ambil keputusan. Bapak-bapak ini harus ingat gimana nanti nasib perempuan-perempuan di kampung kita. Remaja-remaja di kampung kita ini.
Iya Bu, saya tahu. Kan tadi saya udah bilang, sekarang ini kita itu lagi mencari bagaimana jalan keluarnya. Nah sekarang Pak Kades, jalan keluarnya adalah kita keluar, kita ke rumah Centini, cari Centini, bawa Mawar ke sini diinterogasi sama-sama. Ya enggak benar. Ya, enggak, tenang Bu. Sabar dulu. Semuanya tuh bisa dimusyawarahkan dengan baik. Jangan main hakim sendiri aja, jangan pakai main sono ke sini. Udah serahkan aja semuanya sama kita, ya. Ya sudah, kalau begitu bagaimana Ibu? Apa kita menunggu lagi hasil keputusannya atau bagaimana? Ya sudah secepatnya ya, kami tunggu ya. Bagaimana ya? Kalau enggak kita rame-rame ke sana. Iya. Sayang, Dek, ayo kita sholat berjamaah, Dok, bareng-bareng sama mbakmu, yuk. Kita nang masjid, yuk, Dok. Sayang, Dok. Ayo, Dok. Diajak nang masjid, ojo nangis terus nang kamar, gak api, gak ilok, sayang. Gak mau, Mbak. Mawar gak mau keluar. Katanya Mbak tuh udah ngerti, Bo, perasaan Mawar sekarang. Mawar gak punya muka keluar rumah. Aku mending mau ke masjid. Gak mau. Bayu mengerti perasaanmu, sayang. Lek koyo ngono, gak usah sembahyang nang masjid ya. Kita sholat di rumah aja berjamaah biar bapak sing imami, yo, Nduk. Ini semua gara-gara Bapak. Bapak sudah gagal merawat dan mendidik anak. Sampun toh, Pak. Jangan menyalahkan diri sendiri. Bapak kan tidak pernah mendidik seperti itu sama kita-kita, anak Bapak. Pak, monggo Pak saling menguatkan, Pak. Kasihan adik, Pak. Mawar, anakku. Mawar, ayo sholat. Biar hatimu adem, Mak. Ayo. Ayo, Nduk. Pak, kalau kayak begitu, gimana kalau kita sholat berjamaah aja di rumah, gitu, Pak? Nggak usah ke masjid. Sekalian kita bisa jagain adik, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Pak. Sing sabar nggih, Pak. Jangan nangis terus, Pak. Apa, Din? Ya kok iso? Keluarga kita ini sampai kena musibah koyo ngene. Sebagai ayah, Bapak sudah tidak berhasil, tidak bisa jaga putrinya sendiri. Bahkan kita tidak tahu siapa yang menghamili si Mawar. Laki-lakinya siapa kita tidak tahu. Allah. Sing sabar, Pak. Apakah masih pantas? Apakah masih pantas aku ini disebut sebagai seorang bapak?